Satu masa yang tertentu hidupku akan tamatlah, tapi akan bangkit aku dan masuk istana raja. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Eden taman yang terindah, alammu pun teduh. Pada hati yang berduka, beri penghiburanmu. Eden taman yang terindah, tempat damai teduh di dalam sengsara di dunia. Ku rindu perhentianmu. Lebih besar dari kasih Ibu adalah kasih-Nya Tuhan Yesus, cukup untuk mengampuni dosamu. Yesus yang Maha Indah, ya Maha Indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, ya Maha Indah.
Tak pernah ku akan lupa pesan ibu kepadaku, oh anakku yang mau pisah, ingatlah doa ibumu. Tiap kali aku kenang akan budi baik ibuku, terdengar bisik yang senang mengingatkan doa ibu. Aku mau pulang ke rumah yang terang. Aku mau pulang pada Bapa. Sana tak lagi susah dan pedih. Aku mau pulang ke surga. Satu masa yang tertentu hidupku akan tamatlah, tapi akan bangkit aku dan masuk istana raja. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku telah mati bersama Yesus, hidupku baru di dalam Yesus. Aku memandang kemuliaan-Nya, setiap saat aku milik-Nya, setiap saat dalam kasih-Nya. Setiap saat hidup diberi-Nya, aku memandang kemuliaan-Nya. Setiap saat aku milik-Nya. Eden taman yang terindah, alammu pun teduh. Pada hati yang berduka, beri penghiburanmu. Eden taman yang terindah, tempat damai teduh di dalam sengsara di dunia. Ku rindu perhentianmu.
aku akan lupa pesan ibu kepadaku? Oh anakku yang mau pisah, ingatlah doa ibumu. Tiap kali aku kenang akan budi baik ibuku, terdengar bisik yang senang mengingatkan doa ibu. Ku datang hampir kepadamu, tarik aku ya juru selamatku, pimpin aku dengan tanganmu, lindungi aku dalam kasih. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan segera memulaikan ibadah pelepasan dari almarhumah Martha Rompis Mamanua 3 Agustus 2013. Ucapan selamat datang dan dibawakan oleh Pawara atas nama keluarga yang sementara berduka cita, keluarga Rompis Mamanua. Kami menyampaikan selamat datang buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, istimewa bagi pemerintah setempat. Maha besar Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kuasa dan Bapa yang maha kasih, kepadamu kami menaikkan puji syukur limpah terima kasih, karena sesungguhnya kami merasakan hanyalah oleh karena rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan yang sudah menjadi bagian kami masing-masing, kami boleh menghadiri ibadah pelepasan jenazah almarhumah saudari kami Sister Martha Rompis Mamanua. Kami merasa bahwa kami dengan penuh duka cita boleh hadir untuk turut membawa penghiburan bagi keluarga. Dan kami merasa kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh hadir pada saat ini, semua dengan perginya saudari kami Sister Martha Rompis Mamanua, boleh beristirahat dari jerak jerih lelahnya
yang begitu setia mengabdi kepada Tuhan sampai kepada akhir hidupnya. Bapa di sorga, kami mohon semua rangkaian acara yang sudah tersedia pada saat ini akan boleh terlaksana dengan baik, boleh membawa penghiburan yang sejati dari keluarga Rompis Mamanuan, terlebih memberikan kekuatan iman dan pengharapan bagi kami sekalian menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kiranya ini acara dari awal sampai akhir hanya untuk membawa kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami persembahkan ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tak pernah ku akan lupa pesan ibu kepadaku, oh anakku yang mau pisah, ingatlah doa ibumu. Tiap kali aku kenang akan budi baik ibuku, terdengar bisik yang senang mengingatkan doa ibu. Hanya di surga aku rindu ke sana, di pantai emas di kotamu.
yang berduka cita, yang juga terpisah dengan anak yang dikasihi. Saat ini masih berada di Amerika. Tentu perjalanan kehidupan yang dapat saya katakan sulit karena memiliki anak satu-satunya, tetapi jauh dari mama yang tercinta. Siapapun kita tentunya pasti juga akan merasakan rasa sedih, rasa duka karena pada suasana seperti ini. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menjadi penghibur sejati bagi orang yang berduka. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu sehingga firman Tuhan dapat memberikan penghiburan, kekuatan dan pengharapan bagi keluarga, bahkan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kematian yang terjadi di antara manusia itu tidak perlu dipersoalkan oleh sebab sejak dari sononya ketika manusia jatuh dalam dosa, kematian itu secara silih berganti menimpa manusia. Tidak mengenal dia pria, dia wanita, ataupun masih muda,
atau sudah tua, bahkan masih bayi sekalipun, seorang tidak dapat mengelak dari kematian. Tetapi berbicara kematian, bagi seorang yang sangat dicintai, sedikitnya meninggalkan kesan-kesan yang memilukan. Saya tidak tahu bagaimana perasaan anak di Amerika, Yola, dan kemudian keponakan ataupun saudara-saudara yang terdekat dengan almarhumah. Tapi yang pasti bahwa Yola walaupun tidak bersama-sama berada di Amerika, hatinya merasa sedih, sangat-sangat susah oleh karena ibunya yang tercinta harus mendahului sekarang dan dia tidak ada di tempat ini. Seorang perempuan atau seorang wanita bila berpisah dengan keluarga itu sangat berat, sangat berat. Ya, almarhum Bapak Rompis sudah mendahului lama sebelumnya. Tapi coba kalau dia masih ada, pasti suasana yang menimpa keluarga ini sangat-sangat berat perasaannya. Namun demikian, keluarga yang terdekat yang ada bersama-sama dengan kita, jemaat sekalian, turut juga merasakan betapa sedihnya bila mana berpisah dengan tante atau dengan omah atau dengan saudara kita yang baik. Di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 9, di sana menceritakan satu peristiwa tentang seorang perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas. Di sini banyak perempuan, banyak juga laki-laki. Tapi sore hari ini saya ingin angkat sedikit tonjolkan perempuan. Oleh karena kematian yang terjadi di rumah keluarga ini adalah perempuan. Yang kita kenal adalah Ibu Marta atau Tante Marta atau saudara kita yang disebut Marta. Di sini ada Marta Arikalang, toh? Istri dari pendeta Albert Anto. Tapi yang meninggal atau yang menjadi almarhumah sekarang adalah tante atau oma atau saudara Marta. Di Yope itu terkenal dengan Tabita atau Dorcas. Siapa tidak tahu di sana tentang Dorcas atau tentang Marta, tentang Tabita. Dia adalah orang yang baik. Bukan cuma baik, seorang perempuan yang benar. Dia orang yang percaya kepada Tuhan sambil dalam kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, dia adalah orang yang berbuat benar. Dan di kota Yope itu, walaupun kotanya tidak terlalu besar, kami pernah berkunjung beberapa tahun yang lalu. Namanya termasyhur sampai sekarang. Mengapa? Oleh karena pelayanannya, oleh karena kebaikan hatinya untuk melayani perempuan-perempuan janda terutama. Dia seorang ahli tukang jahit. Dan banyak baju atau banyak pakaian yang digunakan oleh perempuan-perempuan dan oleh janda-janda di kota itu dari hasil jahitan atau hasil tangannya. Dan pada satu ketika mendengar bahwa dia sakit, wah, ini perempuan silih berganti datang balas budi, karena dia sudah banyak berbuat baik kepada mereka sebelumnya. Bahkan di saat-saat dia mau mati, belum mati, orang sudah terkumpul banyak melihat dan merasa susah oleh karena perempuan ini, Dorcas, keadaannya sangat mengecewakan. Bahkan sampai dia mati, sangat luar biasa. Hampir seluruh kota itu berduka
susah oleh karena Dorcas telah meninggal dunia. Dan pada saat yang bersamaan mereka mendengar di desa atau di kota tetangga ada Petrus di sana. Ada Petrus yang sedang mengajar Injil. Petrus sementara berbuat baik dan membuat mujizat di sana. Dan Petrus diundang masuk, datang ke Yope dari Lida itu, dari desa atau dari kota Lida. Maka di sanalah Petrus berkunjung melihat Dorcas yang saat itu sementara disaksikan oleh banyak orang, bahkan oleh perempuan-perempuan, dan lebih banyak yang hadir di sana janda. Saya tidak tahu di sini berapa banyak janda yang hadir. Ya. Banyak sekali. Dan ketika Petrus sudah tiba di sana, mendekat mereka semakin menunjukkan rasa kesedihan, rasa penyesalan. Mereka menangis dan menangis sambil menunjukkan ini baju, ini pakaian yang pernah dijahit oleh Dorcas. Ini pakaian yang pernah diberikan oleh orang yang baik hati. Wah, luar biasa. Tapi saudara sekalian, peristiwa yang terjadi yang luar biasa, kehadiran Petrus di rumah itu. Petrus itu adalah hamba Allah, Rasul Tuhan yang diurapi untuk menjalankan misi penyelamatan jiwa. Pada waktu itu Petrus, dia datang di bilik atas dan dia berlutut menghadap Tuhan dan berdoa, Tuhan kiranya bangunkan dia, Tuhan kiranya hidupkan kembali dia. Dan saat itu juga dalam Kisah pasal 39 ayat 36 sampai 42, Petrus membangkitkan Dorcas. Dorcas bangun dan hidup kembali. Oh, luar biasa. Orang yang benar, orang yang baik dan benar, pasti akan hidup. Orang yang baik dan benar pasti akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, siapa tidak tahu Ibu Marta ini di jemaat Ranotana atau di jemaat-jemaat sekitar Manado Selatan ini? Siapa tidak tahu? Ya, Pak Lurah, kecuali Pak Lurah baru tahu, baru dilantik kemarin toh. Langsung mati dia. Ya. Tapi bagi anggota gereja, bagi jemaat Tuhan yang ada di Karombasan ini, di sekitaran Otana ini dan sebagainya, dari Pineleng turun kemari, siapa tidak tahu Tante Marta, Ibu Marta? Semua anggota jemaat tahu. Lagu-lagu yang dipersembahkan sebagai lagu penghiburan itu menandakan simpati dan empati dari warga jemaat, dari berbagai grup. Rasa-rasanya kalau ada anak-anak yang hadir di sini, mereka juga mau menyanyi. Orang muda, orang tua gabungan pria dan wanita, lalu ada pria, tadi BWA, apalagi semua adalah mau menunjukkan kepedulian kepada keluarga. Walaupun Viola tidak bersama-sama, tapi ada keponakan atau ada tante atau saudara-saudara dekat di sini yang duduk di samping menyaksikan. Ini adalah menunjukkan bahwa sosok tubuh perempuan Marta ini adalah orang yang baik, adalah orang yang betul-betul sebagai seorang yang dapat menunjukkan pelayanannya kepada sesama. Saya sendiri, saudara sekalian, sebagai pendeta, walaupun tidak lama melayani jemaat Ranotana, sangat singkat pelayanan saya di Ranotana, tapi saya dapat merasakan betapa baiknya orang ini. Dan memang menurut hemat saya, menurut kacamata saya, namanya Marta ini, kalau dalam Alkitab cerita tentang Marta dan Maria, Marta pekerja apa, saudara-saudara? Atau Marta pehobi apa? Belakang. Ya? Bagian belakang. Ya. Suka-suka layani, kasih makan. Suka di dapur.
Tapi bukan Marta ini seperti Marta tempo hari di Alkitab. Waktu Yesus datang, dia cuma sibuk di dapur. Dia tidak datang berlutut atau menyembah Yesus, cuma Maria. Tapi beliau, almarhumah ini luar biasa. Badani dan rohani dia dapat rasakan dan dia bagikan kepada orang lain. Menurut saya, saudara-saudara, salah satu, bukan cuma dia kan. Salah satu. Kalau saya bilang cuma satu-satunya di Danau Tana, berarti yang lain payah. Ya toh? Tapi salah satu ibu yang baik, ibu yang suka melayani. Saya juga mau terus terang dan jujur, seorang perempuan, seorang anggota jemaat yang hormat kepada pendeta. Dan senang melayani sesama. Oh, luar biasa. Kecuali pendeta Togasnya Astora betul, mantan pendeta di sini. Tapi inilah menurut saya bahwa seorang yang baik, seorang yang benar. Dia menunjukkan masa hidupnya tadi sudah disinggung oleh camat tadi. Ya, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga ayat berikutnya mesti apa? Tinggalkan buah-buah atau berbuah. Dan ini dia telah buktikan sebagai seorang yang beriman dan percaya kepada Yesus. Dia berbuat baik, dia berbuat benar, dan dicintai oleh banyak orang. Saya tidak tahu ibu-ibu di sini atau perempuan-perempuan di sini, tua atau muda, apa yang dia ada buat untuk saudara. Tapi saya punya istri tadi bersaksi, saya juga baru tahu tadi di mobil. Satu saat orang ketemu, ada bapak tunggu oto, ya istri saya bapak tunggu oto, beliau tiba-tiba bapak tunggu oto baku dapat. Sampai di oto, orang ini orang yang baik. Mungkin cuma karena ibu pendeta, tapi saya kira orang lain juga dia buat demikian. Apa saja yang ada padanya dia berikan. Apa yang ada padanya dia boleh bagikan kepada orang lain. Wah, luar biasa. Sehingga istri saya bilang, aduh, nggak sangka-sangka ibu Marta ini dia setelah mau turun dia sisip akan apa stop Pak DP apa stop. Iya. Dan itu menunjukkan sesuatu tindakan yang baik. Dia bilang tadi, dan tidak pernah dia pikir bahwa secepat ini sahabat kita, saudara kita ini, Tante Marta atau Oma ini, dia harus berpisah dengan kita. Saya juga tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi inilah yang telah terjadi, yang kita sedang saksikan di tengah-tengah keluarga ini. Tapi saya percaya saudara sekalian, seperti apa yang dikatakan oleh camat tadi, bahwa bukan selamanya kita hidup. Banyak kali orang cuma berpikir umur panjang, tapi mereka tidak berpikir apa selama hidup ini yang mereka buat. Apa selama ini yang mereka sudah lakukan, sehingga itu berarti bagi Tuhan dan sesama manusia. Saya menyesal, saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah ada Marta lain di Danau Tana akan menjadi pengganti almarhumah sepeninggalnya dia setelah kita akan berpisah dengan dia. Tapi saya lihat ada banyak. Tapi memang Marta ini lain. Marta Mamanua, bukan Marta Arikalang atau Marta yang lain. Tapi sungguh luar biasa. Ini kesan yang saya dapatkan, bagaimana sesosok tubuh yang berbuat baik untuk semua orang. Sehingga untuk keluarga, bahkan kita semua, saya mengutip di dalam firman Tuhan yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 4. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Wah, sentuh saudara-saudara berpikir, bagaimana mau tertawa, bagaimana mau senang-senang, bagaimana mau senyum-senyum. Sahabat, orang tua kita, saudara kita yang sangat kita kasihi, sudah mati.
Secara alamiah saudara sekalian, ini bertentangan. Karena secara manusia alamiah kita ini, kalau kita berpisah dengan kekasih kita, kalau di antara kita ada yang harus pergi dan mati aliasnya, tidak mungkin kita tata tawa, kita senyum-senyum, kita bersorak-sorai. Tapi sebaliknya, hati kita merasa sedih, hati kita merasa susah oleh karena mau berpisah dengan yang kita cintai atau yang kita kasihi atau sahabat kita yang paling baik. Tetapi Yesus berkata di sini, berbahagialah, bersukacitalah. Tapi lebih jauh yang dimaksud berbahagia, selamatlah orang yang sudah mati. Dalam konteks Yesus berbicara bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang percaya kepadanya. Mati bukanlah persoalan yang perlu dipermasalahkan sehingga ini menjadi perdebatan di antara keluarga yang ditinggalkan. Yang menjadi pikiran saya ini, saya dengar tadi dia tinggal sendiri di sini. Benar atau tidak saya tidak tahu, tapi itu cerita masuk ke kita. Lalu kemudian anak satu-satunya di Amerika. Ya. Gimana dokter? Karena tahu. Ini sesudah ini, siapa mau tinggal di sini, siapa mau atur di sini, dan macam-macam. Ini tela-tela ini so siap lagi mau membangun. For siapa lagi? Ya toh? Belum ada ahli waris atau anak atau di Amerika. Ini jadi perenungan. Tapi bukan menjadi masalah. Sebab harta ini tidak kekal. Uang atau emas atau benda-benda lain yang berharga itu tidak kekal dan kita tidak akan bawa ke surga. Ini esok-esok orang boleh mau rampas akan. Tapi iman yang dimiliki oleh almarhumah ini tidak ada orang boleh rampas. Dan dia meninggalkan teladan, dia meninggalkan contoh yang baik bagi sesama perempuan, bagi sesama anggota jemaat yang ada di Ranotana dan sekitarnya. Harta itu yang paling mahal yang dia miliki, yang tak dapat dirampas oleh orang lain. Sebab itu Yesus berkata, berbahagialah. Dan ini ditujukan kepada orang hidup. Yang sudah mati dia tidak tahu. Tapi bagi mereka yang masih hidup, sanak saudara, kaum keluarga, berbahagia. Mengapa? Oleh karena dia mati di dalam Tuhan. Amin. Tidak salah apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18. Itu dia bilang. Pendeta Riko boleh baca itu. Saya karena pegang begini mau buka-buka lagi. Jadi kalau ada mimbar kecil lebih serap. Bebas kita boleh bergerak. Kalau mic ada juga tiangnya masih lebih lumayan. Oke, 1 Tesalonika 4 ayat 18. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi Paulus katakan karena itu hiburkan seorang dengan yang lain. Orang ini datang kasih penghiburan. Tapi yang lebih jelas penghiburan yang diperoleh di sini dari perkataan-perkataan ini. Apa perkataan ini? Mari kita baca dalam ayat sebelumnya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 dan 17. Atau ayat 13 mulai. Saudara perhatikan, ini kata-kata yang menjadi hiburan bagi keluarga, yang boleh membawa sukacita, yang boleh memberikan kebahagiaan kepada keluarga yang ditinggalkan dan kita sekalian. Ayat 13 mulai sampai ayat 16 dan 17.
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kita harus tahu orang yang sudah meninggal masih hidup orang. Supaya kamu jangan berduka cita Jangan berduka cita seperti orang-orang lain seperti yang tidak orang-orang mempunyai lain yang pengharapan. tidak memiliki pengharapan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dikumpulkan Dia. Allah bersama-sama dengan Dia. Sampai di situ dulu. Ayat ini Sangat-sangat jelas bahwa sebagaimana kita percaya Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati, demikian juga mereka yang mati di dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama. Ini kata-kata hiburan yang Paulus katakan kepada orang-orang yang berduka, supaya jangan berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Almarhumah, dia memiliki pengharapan itu. Dia memiliki keyakinan bahwa selama hidupnya dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama hidupnya dia menerima Yesus dan hidup di dalam Yesus. Dia melakukan segala kehendaknya. Dan sampai dia mati di dalam Tuhan. Dan kita harus tahu sebagai orang yang masih hidup tentang orang yang mati seperti itu. Dia akan dikumpulkan. Dia akan dikumpulkan. Dia akan bangkit. Pada waktu kapan? Ayat 16 dan 17. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus Mereka akan yang lebih dahulu mati bangkit. di dalam Kristus akan bangkit dahulu. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi pengharapan semua orang yang percaya. Orang Advent, Semua kita ini orang Advent. orang Kristen adalah orang Advent. Ya, Pak Lurah orang Advent kan? Artinya sedang menanti siapa? Yesus punya kedatangan. Kita orang Advent. Yesus berjanji dia akan datang dan kemudian akan membangkitkan orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka tidak akan pergi dulu ke surga. Mereka tidak akan mendahului yang lain yang masih hidup. Tapi dia bilang, mereka yang mati dalam Tuhan akan bangkit dahulu, dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita yang masih hidup akan diubahkan, lalu kemudian akan bersama-sama diangkat, dibawa ke surga untuk hidup dengan dia 1000 tahun. Dan selama-lamanya di dunia baru, di Yerusalem baru. Saudara sekalian, jemaat yang kekasih dalam Yesus, inilah kata-kata yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saya mau ajak keluarga yang ditinggalkan, Yola yang dijauh, dan keluarga yang ada dekat di sini. Walaupun Yola jauh, tetapi saya percaya sebagai pendeta, Yola orang percaya, orang beriman. Jangan lupa, imanmu ditumbuh kembangkan, dan teladanilah, ikutilah jejak ibumu yang setia sampai mati. Walaupun dia sudah mati sekarang, tapi imannya masih berbicara. Dan itu masih berbicara di tengah-tengah jemaat kita semua yang hadir pada sore hari ini. Karena itu Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, janganlah diberi hatimu terharu. Percaya kepada dia, kepada Yesus.
karena dia pergi ke sorga menyediakan tempat. Dia tidak suka tinggal sendiri di sana, tapi dia akan tinggal bersama dengan kita. Dia akan datang untuk jemput umat-umat percaya. Semoga keluarga akan tetap kuat, memiliki penghiburan yang sejati dari Yesus, dan memiliki pengharapan yang sama, kerinduan yang sama. Walaupun saat ini berpisah, tapi kita akan bertemu nanti bila Yesus datang di awan-awan menjemput umatnya. Tuhan memberkati, Tuhan menghibur keluarga, dan Tuhan selamatkan kita semua bila dia datang untuk jemput umatnya adalah doa saya. Amin. Mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa penyerahan. Bapa kami yang bertakhta di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus, pencipta, dan penyelamat kami. Di sore hari yang indah, hari Sabat Tuhan yang suci, kami anak-anak Tuhan, jemaat Masih Advent ke-7 di wilayah Manado Selatan, khususnya Ranotana, Karompasan, dan semua pelayat duka dan pemerintah yang hadir di rumah duka ini. Kami panjatkan puji dan hormat yang setinggi-tingginya kepadamu, karena Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan mencintai kami, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di waktu senang, di waktu susah, di waktu berkelimpahan dan berkekurangan, ataupun di waktu kami berduka cita, Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami berterima kasih Tuhan, oleh karena kami boleh beribadah bersama-sama, saling memberikan penghiburan kepada keluarga besar Rompis Mamanua sepeninggalnya almarhumah Ibu Marta. Dia telah beristirahat di dalam Tuhan. Dia dalam hidupnya dapat menunjukkan sebagai seorang yang baik dan benar, seorang pelaku firman, dan beriman sungguh kepada Yesus. Dan kematian seperti ini adalah kematian hanya untuk sementara waktu, seperti dia tidur sementara dan satu saat akan bangun di pagi fajar yang cerah ketika Yesus datang. Sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan hiburkan keluarga, kuatkan mereka semua. Anak yang jauh di Amerika, Yola, biarlah kiranya dia mendapatkan kekuatan dan penghiburan serta memiliki pengharapan yang sama seperti ibunya. Dan sanak saudara yang ada di sini juga memiliki harapan yang sama dan mau mengikuti jejak almarhumah selagi hidup sebagai seorang yang tekun dan beriman kepadamu. Kiranya iman ini tetap hidup dalam kehidupan keluarga bahkan kami semua, sehingga harapan yang sama ketika Yesus datang di awan-awan, semua kami dijemput masuk di dalam kerajaan-Mu. Bapa di sorga, nantinya sebentar jenazah ini akan dibawa ke ladang pekuburan untuk kembali ke asalnya. Kiranya Tuhan meteraikan kuburnya, sehingga ketika Yesus datang, salah satu di antara banyak umat Tuhan yang sudah mati akan bangkit dan akan menerima hidup yang kekal. Terpujilah Engkau sungguh baik, telah memberkati kami semua, dan terus memberkati keluarga yang berduka, sehingga mereka memiliki harapan hari esok, sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Muka dengan muka nanti aku lihat Tuhanku. Muka dengan muka nanti aku lihat Tuhanku. Aku bergemar menanti Yesus Juru Selamatku. Bergemar menanti Yesus Juru Selamatku. Muka dengan muka nanti aku lihat Tuhanmu. Dalam mulianya yang suci dengan Yesus bertemu. Kurang terangku pandang sekarang. Kurang terangku pandang sekarang, biarlah sembunyikan, tapi
Engkau juga yang ada dalam hati kami masing-masing. Engkau juga yang telah berada di rumah duka ini untuk dapat memberikan penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka cita. Tuhan, kami semua telah mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Eva Ratu MA. Kiranya penyampaian firman ini akan dapat memberikan penghiburan, khususnya untuk keluarga yang sedang berduka cita, dan pengertian serta pengharapan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Sebentar pada sesudah doa ini akan dilanjutkan dengan perjalanan menuju ke Kolongan. Kiranya semua perjalanan dan rencana pemakaman yang akan diadakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami selalu berdoa. Bercakap-cakap dengan kakak saya ada di Colorado, dan Yola ada menjadi anggota jemaat di Colorado, dan pendeta di sana pendeta yang Curmambi ya, sana. Jadi mereka akan buat acara hiburan seperti ini, ibadah seperti ini ya. Jadi saudara sekalian, atas nama keluarga berterima kasih kepada ketua conference yang sudah memberikan sabda Tuhan yang begitu indah, tentu bagi kita yang sedang berduka, dan penggambaran yang sangat menguatkan kami dan bagi kita semua yang hadir pada sabat sore ini. Teristimewa kepada jemaat Ranutana yang begitu kompak, di mana kami hadir di sini. Luar gereja mereka sudah membawa makan untuk tuan rumah. Jadi keluarga yang baik hati, jemaat yang baik hati, yang sangat diberkati, begitu dengan pendeta yang sudah memimpin akan kumpulan seperti ini. Kami tak ada kata-kata yang kami dapat ucapkan. Kami memang gugup, saudara sekalian, bukan gugup untuk berbicara, tapi sangat terharu melihat kehadiran dari ketua daerah konferensi dan ibu pendeta, hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua jemaat, dan diakon-diakonnya semuanya hadir. Saya lihat tadi mereka makan bersama, sangat terharu. Dalam Mazmur 133 kita sudah tahu semua alangkah baiknya dan manisnya apabila saudara-saudara itu duduk bersama-sama bagaikan harum yang turun dari bukit-bukit Hermon. Kami mengharapkan perkumpulan seperti ini kita akan bertemu nanti bersama-sama dalam kerajaan surga. Amin. Jadi atas nama keluarga ucapkan supaya saudara-saudara yang hadir pada sabat sore ini dapat kita hadir bersama-sama untuk pemakaman besok di Kolongan. Sekali lagi banyak terima kasih, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Jam berapa? Jam 2. Jam 2. Ya, jam 1. Terserah. Jam 1 sudah mulai. Oh, maaf saudara. Ada lurah juga setempat ini. Kami tidak tahu. Saya hanya tahu saja ini pala. Jadi camat juga ada tapi sudah pulang. Jadi maaf saudara lurah baru. Jadi terima kasih banyak dengan kehadiran Bapak Lurah. Tuhan akan memberkati terus. Terima kasih. Selamat hari Sabat. Kelanjutan informasi yang perlu kami sampaikan bahwa nanti sesudah acara ini kita ada ibadah nanti di Kolongan. Tadi direncanakan nanti malam. Marta Rompis Mamanua. Dan kami berikan kesempatan saudara-saudara yang barangkali ingin melihat jenazah sebelum peti jenazah ditutup. Tant de filles,
Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came Messiah, Christ the King. And he chose to walk that road of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that would cleanse the souls of all men made its way through the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came Messiah, Christ the King. And he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Kalau pasok dengan baik kami baik ke besok minggu sesudah acara pemakaman di sana, kita akan langsung dengan acara penghiburan keluarga terbaik golongan di lapangan yang populer dan dua minggu yang lalu mereka akan melakukan besok sesudah pemakaman. Ini kok dah suruh beli merah. Jadi dah suruh shooting, dah ikut akang yola pe mau, ada beli sepatu merah. Saya baju merah, Orang-orang muda yang laki-laki, Irfan, Jaki, Aldo, Adi, anggota-anggota jemaat yang sudah selesai boleh turun masuk keluar. Boleh ada dosa akan segera ditutup. Cari coba dia. Anggota jemaat yang sudah selesai boleh. Korus, ini baku dapat yang korus. Yang kuat berat jangan gitu. Berapa selang-selang? Awas tangan hati-hati. Boleh. Sudah. PP ini? Apa? Di sana, nanti di sana.